Halo sahabat mekanik, kali ini kita sedang menyeting metal jalan ya, atau connecting rod bearing. Jadi karena ini kebetulan mesin carry F10A, kita ganti metal jalannya. Jadi sebelum kita pasang di bloknya itu, nah kita setting dulu di sini apakah dia longgar ataukah dia seret atau seperti apa. Jadi kita harus tahu kondisinya dia. Nah ini sudah saya ganti karena dia sudah parah ya. Kita ganti, nggak perlu diseleb, jadi ganti metalnya aja. Nah caranya kita kencangkan, setelah kita pasang kita kencangkan bautnya itu dengan momen torsi 3,5 atau 4 kilo. Kalau pakai newton bisa 35 atau 37 newton. Jadi setelah kita kencangkan seperti itu, pakai momen torsi seperti ini ya. Nah, jadi kita tes setelah kencang apakah dia longgar. Nah seperti ini saya ayun. Ini sebenarnya bisa jadi patokan juga sebenarnya ayunannya ini. Kalau dia ayunannya sedikit berarti dia agak seret. Kalau ayunannya banyak berarti dia longgar. Nah, seperti ini juga. Kalau diangkat-angkat dia nggak ada celah. Sebenarnya ada satu alat untuk mengukur celahnya ini. Jadi semacam lilin ya. Nanti ditaruh di sini, dikencangkan. Setelah dikencangkan dia gepeng. Jadi gepengnya itu lebarnya berapa mili. Nah kalau sekian mili berarti dia celahnya sekian, 0,0 sekian. Jadi ada alat tertentu yang dipakai untuk mengukur celah dari kerenggangan metal ini. Jadi bukan seperti ini sebenarnya, tapi ada alatnya. Dia seperti lilin ya. Nah sebenarnya kalau untuk mengukur kerenggangan metal ini pakai plastik gauge seperti ini ya. Ini plastik gauge. Plastik gauge karena ini sudah kadaluarsa, agak kurang bagus, tapi masih bisa dipakai ya. Ini plastik gauge, dia seperti lilin. Jadi kita taruh sini. Setelah kita taruh sini, kita kencangkan sedikit aja, sepotong aja cukup. Jadi setelah itu kita pasang capnya ya. Kita pasang capnya atau connecting rod bearing cap. Jadi kita pasang, kita kencangkan, nanti dia akan gepeng melebar. Dia akan gepeng melebar seperti ini ya. Jadi dia akan gepeng melebar seperti ini. Nah seperti ini. Nah, dia akan gepeng melebar seperti ini. Lebarnya ini akan diukur itu berapa mili. Nah itu lebarnya ada ukurannya. Kalau dia lebarnya sekian, itu sekian mili. Kalau dia semakin lebar berarti semakin rapat. Kalau seperti ini dia kurang lebar, dia berarti kerenggangannya terlalu besar. Kalau saya gepengkan lagi seperti ini berarti celahnya semakin rapat. Semakin dia lebar semakin dia rapat. Jadi pakai plastik gauge. Itulah salah satu alat yang dipakai untuk mengukur kerenggangan metal atau celah metal. Oke, jadi seperti ini kita setting ya. Kita pasang satu-satu, nomor 1, 2, 3, 4. Nah ini seperti ini kan belum keras nih, nomor 4 nih. Nah akan dikeraskan oleh Bro Samsul dari Madura. Ya dari Madura dengar. Nah ini 3,5 ya, kita kencangkan. 3,5 kilo. Tidak boleh dikira-kira karena semua pakai ukuran. Samsul.
kakinya ikut-ikut. Nah seperti ini ya, jadi harus dia nyetek berhenti saat 3,5 kg dia akan berhenti. Nah jadi dia akan mengerem, kuncinya stang momennya akan mengerem, dia tidak akan kencang lagi, berputar lagi kalau dia sudah mencapai momen tertentu. Ya seperti ini, kita goyang-goyang. Nah ini ayunannya sedikit, berarti sudah cukup ya, dan juga tidak longgar, tidak longgar. Jadi ini tidak saya selip ulang, tidak saya poles ulang karena crankshaftnya masih bagus, tapi saya ganti connecting rod bearingnya aja atau metal jalannya aja. Saya rasa udah bagus ya. Jadi saat kita pasang nanti kita nggak khawatir apakah longgar atau kencang atau bagaimana. Jadi itulah perlu kita setting dulu satu-satu. Metal jalan, habis metal jalan kita pasang metal duduk. Setelah metal duduk selesai kita pasang ring piston. Nanti ring piston kita ganti. Setelah itu kita pasang semuanya, piston, stang shaker, kita pasang metalnya semua, kita kencangkan. Nah, setelah itu kita rakit satu-satu. Nah seperti ini ya. Setelah ini kita tes metal duduknya atau crankshaft bearing. Oke. Nah sekarang kita mau setting crank as ya, metal duduknya atau crankshaft bearing. Jadi kita setting dulu apakah ada masalah. Ini kebetulan metalnya tidak diganti karena masih bagus ya. Nah, yang pertama itu alasan yang pertama. Untuk alasan kedua karena biaya. Jadi karena biaya juga, yang punya mobil kurang ada, jadi mau nggak mau ya kita tidak mengganti. Tapi memang kondisinya sih masih bisa lah dipertahankan untuk dipakai lagi dan tidak masalah. Jadi kita pasang dulu metalnya, kita pasang dulu yang di blok. Setelah itu kita pasang akan crankasnya. Jadi kita kasih oli ya, jangan lupa kasih oli semuanya di metalnya ini secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga, harus cukupnya lah. Jadi harus basah, semua basah, kurang bro. Nah, seperti ini harus banyak. Lagi jangan terlalu sedikit. Di sini tidak apa-apa, di lubang-lubangnya sih buat nanti. Crankasnya juga dikasih oli secukupnya ya. Terus kita pasang crankasnya pelan-pelan turun, terus sambil diputar-putar dikit. Nah sip. Sekarang pasang capnya atau crankshaft bearing cap bahasa Inggrisnya. Nah sekarang pasang capnya, jangan lupa ya, jadi capnya itu harus ketemu dengan ketemu dengan ini ya, tandanya ya. Jadi tanda yang seperti ini harus ketemu dengan tanda yang di sini juga. Nah jadi harus sama tanda ini, knob-nya harus ketemu dengan knob. Jadi nggak boleh seperti ini. Kebetulan ini juga capnya ada tandanya ke depan ya. Jadi tidak bisa terbalik. Oke. Nah sekarang kita pasang. Semua metal capnya dipasang. Jangan lupa diperhatikan tanda panahnya. Ini ke depan, karena ini ada depan ya. Ini depan, ini belakang. Jadi tanda panahnya ke depan semua ya. Nah kalau sulit masuk ya dipalu-palu sedikit ya, pakai gagangnya yang dari kayu atau dari teflon seperti ini. Kalau mau pakai besinya tidak apa-apa, pinggir-pinggirnya. Jangan membuat
membuat cacat ya, pelan-pelan aja. Jadi harus pelan-pelan ya, pakai perasaan lah. Bener berarti. Kita pasang bautnya. Setelah semua capnya terpasang, kita pasang baut, kita kencangkan. Karena ini harus di momen torsi, jadi sementara dikeraskan ala kadarnya dulu, tidak terlalu kencang ya, secukupnya aja. Karena nanti yang lebih menentukan adalah momen torsinya. Pertama-tama kita keraskan 20 Newton atau sekitar 2 kilo kurang ya. Karena perbandingannya 1 kilo 9,8 Newton. Jangan lupa sebelum mengeraskan dratnya dikasih oli dulu ya, secukupnya, supaya nanti saat mengencangkan dia tidak terlalu seret. Oke. Jadi pertama kali kita kencangkan pakai 2 kilo ya, atau 20 Newton. Setelah itu kita tandain ujungnya, fungsinya supaya kita tahu pergerakannya apakah sama apa enggak semuanya. Karena nanti momen torsinya sekitar 6-7 kilo ya, 6-7 kilo. Sekarang kita naikkan ke 4 kilo atau 40 Newton. Nah seperti ini 2 kilo sudah enteng berputar, nggak seret ya. Peleng maju mundur juga ada sedikit. Kalau kita punya dial, bisa kita ukur pakai dial dia berapa mili clearance-nya atau gap-nya. Tapi kalau seperti ini masih bisa lah. 40 ya. 40. Bisa. Terus sekarang naik 6 kilo. 6 kilo. Terus. Nah, setelah 6 kilo masih seperti ini, masih enteng, jadi sudah cukup bagus ya. Karena memang awalnya tidak ganti metal, kecuali kita poles pakai oversize, mungkin kita harus setel juga seperti ini. Masih bagus ya. Terus kita lanjut lagi 7 kilo. 70 Newton.
Newton, kita putar masih enteng, jadi nggak ada masalah ya. Jadi di sini dulu, di sini, terus paling pinggir. Jadi aturannya menggeser gitu ya. Nah sekarang kita sudah mengencangkan crack asnya, baut capnya, baut metal duduknya. Sekarang sudah aman, ini 7 kilo ya. Jadi kita tandain waktu 20 Newton, kita tandain, kita titik sebagai patokan apakah pergerakannya sama ya, sama 90 derajat apa enggak. Setelah ditandain gerakannya hampir sama semua ya, tidak sampai 90 derajat, karena kalau dihitung dengan 20 Newton atau 2 kilo itu sudah 90 derajat. Oke.